Kami, pihak pasangan calon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan. Pihak paslon 02 juga telah menyampaikan untuk memberi kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki seluruh proses sehingga benar-benar mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil. Kecewa tentunya setelah Pak Jokowi berubah, demokrasi kita semakin runtuh, menurut saya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak gitu. Kenapa Pak Jokowi kalau orang Jawa bilang senja kalaning di usia yang sudah maghrib atau sudah senja ini udah mau tenggelam mataharinya. Kok legacy yang ditinggalkan itu tambah buruk? Iya. Jokowi itu baik, itu hanya pada 4 tahun pertama aja. Oh, selanjutnya? Selanjutnya nggak karu-karuan sudah. Bulan terakhir ini sedikit kecewa ya. Iya. Menyesal tidak ya, karena kalau kita memilih kalau menyesal dalam politik itu aneh. Apa kecewa lah, kecewa. Iya, kecewa. Ya. Kecewa tentunya setelah Pak Jokowi berubah, demokrasi kita semakin runtuh, menurut saya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak gitu. Kenapa Pak Jokowi kalau orang Jawa bilang senja kalaning di usia yang sudah maghrib atau sudah senja ini udah mau tenggelam mataharinya. Kok legacy yang ditinggalkan itu tambah buruk? Iya. Itu yang sebenarnya kita sesalkan. Kita kecewa. Kenapa ya? Kan awalnya sudah sangat baik gitu ya. Kalau mau jujur ya, Jokowi itu baik, itu hanya pada 4 tahun pertama aja. Oh, selanjutnya? Selanjutnya nggak karu-karuan sudah mulai. Iya. Ketika dia sudah mulai memasukkan Bobby, sudah memasukkan Kaisang. Oh, itu kan tahun 2019, periode kedua, Bang. Iya, tapi 4 tahun pertama. Mantap, oke ya berarti. Ya. Tapi ketika tahun kelima udah mulai dia siap-siap kan? Iya. Sudah siap-siap untuk terpilih kembali, sudah siap-siap memasukkan anaknya dan lain sebagainya dalam pemilu-pemilu kan? Iya. Gitu. Karena persiapan-persiapan kan sebelumnya dilakukan sama dia. Iya. Dulu kita tahu yang namanya itu, wah saya nggak mau nih katanya berpolitik kata Gibran kan. Sekarang boro-boro. Iya benar. Apalagi yang mau disampaikan, nanti jadi sebenarnya gini, relawan yang akhirnya berbeda jalan dengan Pak Jokowi itu kan sekarang dibuang-buangin. Teman-teman yang masih di BUMN juga dipecat-pecatin gitu, yang masih menjabat di beberapa instansi lembaga, kementerian lembaga itu juga dibuang-buangin gitu ya. Menurut saya itu nggak healthy ya. Kenapa kalau kita berbeda jalan itu, kenapa harus menegasikan kemampuan profesional seseorang gitu ya? Misalnya kayak Bang Relvi kan punya kemampuan hukum tata negara yang mumpuni gitu kan. Yang dibutuhkan di beberapa instansi pemerintah mungkin ya, atau di BUMN gitu ya. Untuk jabatan-jabatan strategis, tapi karena berbeda pendapat itu akhirnya dibuang gitu ya. Jadi teman-teman lain kan banyak yang seperti itu. Ya, yang kata orang, kenapa diberhentikan? Karena nggak becus. Karena nggak becus gitu, ya kan? Padahal sebenarnya hanya berbeda jalan aja. Karena terlalu becus makanya diberhentiin. Nah, ya kita sih berharap nanti di eranya Pak Prabowo masih mau berharap. Boleh lah sebagai anak bangsa. Kalau nggak kita pindah negara dong. Kalau saya ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Kalau saya terus terang saja hampir pada sebuah keyakinan bahwa udah apatis banget kayaknya Abang ya. Bukan apatis. Saya ini pakai hukum natural. Jadi gini, kalau Anda hulunya rusak, hulunya hitam, susah sekali hilirnya bersih gitu loh. Kalau hulunya sudah hitam, susah sekali hilirnya bersih. Karena saya menganggap bahwa Prabowo Gibran menang dengan cara curang. Ya kan? Mulai dari putusan MK dan lain sebagainya, bansos dan lain sebagainya. Mulai dari, kemudian juga menurut saya ada juga lah komunikasi menekan ke Mahkamah Konstitusinya. Karena terbukti ketua MK melipir kan. Nah,
saya berpikir apakah bisa orang yang menang dengan cara yang tidak baik ini tiba-tiba di hilirnya baik. Saya meragukan itu karena saya pakai hukum alam aja. Ini kan hukum, ini ibaratnya kalau pakai agama itu sunatullah. Sunatullahnya begitu. Anda kalau masuknya baik, insya Allah keluarnya baik. Tapi jarang sekali orang masuknya tidak baik, keluarnya baik itu. Yang ada adalah masuknya baik, keluarnya tidak baik. Nah itu. Nah, tapi itu kan determinasi saya, determinasi apa ibaratnya, determinasi sejarah, determinasi waktu. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan saya salah, oke? Jadi kan saya ada juga harapannya kan, mudah-mudahan salah. Tapi omongan saya itu hampir akan betul ketika belum apa-apa sudah ribut mengenai pembagian jabatan. Sekarang coba bayangkan, kementerian mau dibengkakkan dari 34 ke 40. 41. Ya, saya bilang 40 lah ya, 41 lah misalnya. Nah, apakah Anda berpikir bahwa Prabowo serius untuk mengelola negara ini ketika dia bagi-bagi jabatan itu? Kan nggak serius jadinya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia membungkam semua orang agar tidak ada lagi oposisi di situ, bagi-bagi aja. Statement beliau kan juga kalau nggak mau kerjasama jangan ganggu loh. Yang di dalam koalisi itu justru lebih banyak mengganggu nantinya. Makanya, gitu loh. Kok yang di luar malah saya sepakat dengan omongannya Luhut, toksik jangan ini. Itu kalau kita lihat toksik semua. Yang di dalam malah seperti itu ya. Coba bayangkan ketua-ketua umum partai politik sengaja kan dipelihara oleh Pak Jokowi dengan masalahnya kan. Saya Nasdem, Joni Plate sama Syahrul Yassin Limpo itu nggak akan diapa-apain seandainya Nasdem tidak mencalonkan Anies, kan begitu sederhananya. Benar. Nah sekarang, let's say kalau kita mau bilang Zulkifli Hasan, kalau dia melipir kemana-mana udah lama diproses. Iya benar. Erlangga Hartarto diproses. Udah sempat diproses. Iya. Tapi terus? Ya karena dia mau melipir-melipir. Iya kan? Benar. Begitu di proses balik lagi stop. Hovifah ingat nggak? Iya, udah sempat diperiksa tuh. Oh iya, sempat periksa, langsung menyatakan dukung Prabowo. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira ya Prabowo masih pakai orang-orang itu nggak? Masih bang. Nah, bagaimana Anda mengatakan bisa benar negara ini? Saya tidak mengatakan benar. Maksudnya berharap. Iya, bagaimana bisa berharap? Lebih baik. Kan, gimana caranya? Semua orang harus punya harapan. Kita harus mempunyai harapan. Walaupun sebenarnya jauh dari angan-angan. Tapi harapan itu kita gantungkan kepada pemimpin kita. Ya kan? Karena kalau kita nggak suka dengan pemimpin kita, ya udah pindah negara aja. Gitu kan sebenarnya kan kesimpulannya kan? Bukan nggak suka. Saya ini rasional dan objektif. Jadi kalau gini, kita harus bedakan antara harapan dengan pemikiran yang critical thinking. Kan kalau kita mengatakan bahwa pemimpin itu akan membawa kebaikan, harus ada indikatornya. Indikatornya adalah track record. Satu, saya tidak melihat track record itu. Oke? Orang mengatakan Prabowo tegas di mananya? Dalam kasus apa dia kemudian tegas? Justru dia tidak tegas. Ketika pendukungnya misalnya dikriminalisasi, nggak ada pembelaannya. Oh iya, itu pendukungnya Pak Prabowo semua ya? Yang kemarin itu masuk penjara. Oh iya. Iya kan? Dulu kan 2019 mereka kan dukung Prabowo semua. Kecuali Refli Harun nggak pernah dukung. Even Rocky Gerung pun kan sebenarnya lebih dekat sana. Jumhur Hidayat dukung Prabowo 2019 di penjara juga kan? Iya. Sagan dan Nenggolan. Iya benar. Iya kan? Habib Rizik. Iya. Kan pendukung Prabowo semua itu. Iya. Oke, satu. Oke. Pada waktu itu saya Menteri Pertahanan. Padahal kan Menteri Pertahanan itu jabatan tinggi. Kan punya bargaining dong Anda. Oke. Berikutnya adalah kita mau lupakan track record ya kan. Oke, kita akan ke depan. Saya udah mencium bau-bau bahwa yang namanya jabatan kementerian ini akan dibagi-bagi. Iya, pasti dibagi-bagi. Iya. Jadi nggak bisa kita bilang ke bahwa orang yang mau bekerja sama ya kan. Iya. Lalu di mana ininya? Harapan itu di mana, digantungkannya di mana? Ke orang-orang baik yang diakomodir masuk. Jadi gini loh Bang Refli. Gini loh. Iya. Kemungkinan yang akan diakomodir membantu presiden terpilih ini adalah parpol pendukung, pengusung dan pendukung. Kemudian parpol yang melipir.
parpol yang last minute melipir. Ya, seperti Nasdem dan PKB. Ya udah kita anu aja. Bahkan PKS pun tertarik juga, tapi PKS tidak mainstream ya. PKS itu cuma sekjen yang paling ngotot. Iya. Gitu. Nah, tapi kan juga katanya akan diakomodir profesional-profesional yang punya rekam jejak baik. Iya. Ya kan? Nah, kita bolehlah berharap pada mereka kalau diakomodir. Sekarang put on the table. Ya. Siapa yang paling berpengaruh di Republik ini selain presiden? Presiden? Bukan, selain presiden. Presiden? Istrinya presiden? Bukan. Kalau kita bicara kabinet kan pasti orang-orang yang punya. Serius banget sih Bang. Enggak. Bener, ini harus serius kan? Ayo minum dulu deh kopinya. Ya. Ini harus serius kan? Gitu. Maksud saya kita kan nggak boleh ngomong masa depan bangsa ini tidak serius kan? Nah. Bang, selain presiden yang paling berkuasa, istrinya presiden lah. Bukan. Oke, itu kan istrinya kan belum ada kan? Iya. Maksud saya begini. Kalau Abang misalnya tuh ditegasin banget soal itu. Misalnya begini. Misalnya ini ada yang direkrut Zulkifli Hasan, ya kan? Kemudian Erlangga Hartarto. Nah, udah dengar belum yang diusulkan oleh PAN? Siapa yang akan jadi menteri? Siapa? Eko Patrio. Iya, ya kan? Terus ada Raffi Ahmad, ya kan? Nah, artinya ini orang-orang baru yang Abang boleh berharap nggak sama teman-teman yang Enggak. Kenapa saya nggak berharap? Karena nanti di dalam kabinet itu yang berpengaruh itu senior minister. Sekarang pertanyaannya, Pak Luhut di sana lagi nggak? Bukan, enggak. Erlangga akan tetap di sana kan? Oh iya. Zulkifli Hasan tetap di sana. Sekarang misalnya Eko Patrio ngomong A, kata Zulkifli no, B. Kira-kira ngikut nggak? Oh, maksudnya ketua umum parpolnya? Iya. Yang misalnya kita anggap toksik misalnya. Iya. Coba bayangkan, bagaimana dia bisa? Saya dulu berpikir saya kasih contoh kecil misalnya. Kurang apa Teten Mas Duki track record di masyarakatnya kan? Iya. Sebagai aktivis anti korupsi. Iya. Tapi begitu dia masuk pemerintah, ternyata skor korupsi 3-4. Tetap. Artinya dia tidak memberikan pengaruh apa-apa yang signifikan. Mungkin dia di kementeriannya iya, tetapi dalam kumpulan kolam ministers itu, dia hanya anak bawang. Iya. Sehingga dia tidak memberikan efek yang signifikan. Karena yang signifikan tuh Luhut, Erlangga, Erick Thohir. Jadi either Anda ketua umum partai politik atau Anda pengusaha. Itu aja. Iya. Gak ada aktivis itu yang kemudian besar pengaruhnya. Iya. You name it. Mana aktivis yang besar pengaruhnya di dalam inner circle Presiden Jokowi? Memang kalau udah masuk ke dalam sistem, dia akan tergulung oleh sistem itu. Kalau hanya sendirian bersuara gitu, mana didengar orang, didengar sistemnya itu kan. Atau dia menikmatinya. Ya mungkin juga. Nggak mau ngambil resiko. Iya, itu dia. Iya kan? Dia karena dulu ada orang yang berani ngambil resiko, misalnya Denny Indrayana waktu jadi, walaupun dia cuma menteri doang ya, waktu itu dia wakil menteri. Kan dia menjadi dekat dengan civil society untuk anti korupsinya kan. Sampai dia kemudian dikriminalisasi juga. Sampai menteri senior, saya nggak sebut namanya, kamu Denny ya, kamu akan berhadapan dengan saya. Sampai begitu? Iya, ada menteri senior yang ngomong begitu karena zaman Pak SBY. Iya, karena dia nyebut-nyebut ke perusahaan menteri ini ngemplang pajak dan lain sebagainya dalam kaitannya dengan kasus Gayus Tambunan misalnya. Oh, yang dulu ya. Oke, ingat. Nah, kan paling tidak ada keberanian. Kenapa dia ada keberanian? Karena dia nggak punya tanggungan yang banyak ya kan? Iya. Nggak punya partai politik, bukan pengusaha yang ingat nggak dulu Pak Jokowi ngomong? Iya. Saya tidak punya dosa masa lalu. Iya. Tapi dosa masa depan. Masa lalu nggak punya, tapi masa sekarang dan masa depan dia punya. Gitu. Tendensius banget. Enggak. Ini serius loh, Dik. Kalau saya mau serius itu begini. Anda nganggap Pak Jokowi nggak ada dosanya? Ya ada lah, masa nggak ada? Saya tanya tuh KM50 misalnya. Kalau kita bicara tentang tentang pelanggaran HAM, Kanjuruhan, itu kan terjadi. Ada ratusan orang meninggal pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam konsep HAM kan ada by commission, melakukan, atau by omission, membiarkan. Sebagai presiden kan seharusnya dia pembiaran kan jadinya. Tuh satu. Pengkhianatan terhadap konstitusi misalnya. Berkali-kali. Campur aduk misalnya mendapatkan
data intelijen mengenai partai politik itu kan nggak boleh. Dan dia ngomong statementnya explicitly dia bicara itu. Padahal kalau di luar negeri itu sudah dianggap mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain dan itu bisa di-impeach oleh Amerika. Bayangkan. Iya. Jadi Presiden Richard Nixon itu mau di-impeach karena dia menanam alat sadap di tempat Demokrat. Itu mau di-impeach, bayangkan. Akhirnya sebelum di-impeach dia mengundurkan diri. Nah di kita Presiden mengatakan kalau dia nerima semua data, saya tahu semua partai politik itu mau kemana, hasilnya apa dan lain-lain. Kan gila namanya. Iya. Gitu, nggak diapa-apain loh. Oke, itu di bidang pemberantasan korupsi, ya nggak ada masalah nggak ada perubahan. Memang nggak, bukan. Skornya memang kan nggak ada, bukan hanya skor. Memang nggak ada masalah dengan putra putrinya. Coba dicek, ya kan? Jadi ini hal yang menurut saya luar biasa. Apalagi Dik. Nanti pemerintahan selanjutnya apakah itu akan diungkap atau? Ya, pesimis ya Bang? Pesimis ya. Itulah sebabnya Jokowi memerlukan pemerintahan baru yang mengendorse dia sebagai bahan perlindungan, protektor. Nah makanya orang sekarang bicara tentang KPK. Ingat di era Jokowi lah KPK dilumpuhkan. Iya. Sampai kemudian ketua KPK-nya jadi korup, bayangkan. Anggota KPK-nya melanggar kode etik dan lain sebagainya. Kan gila. Kalau dulu Abraham Samad sama BW kan dikriminalisasi. Kalau ini bukan dikriminalisasi, memang kriminal betul. Gitu. Iya. Perilaku SYL itu bayangkan. Gila banget kemana-mana. Sekarang pertanyaannya adalah menteri kayak SYL itu cuma satu atau banyak di Indonesia ini? Ya yang ketahuan makanya semakin menggila kan baru dia doang kan. Iya, tapi sebenarnya kita nggak tahu yang lainnya. Dia untuk memberikan efek jerah kan kepada Surya Paloh CS kan. Iya. Awas loh, kamu malah melawan ini. Iya. Akhirnya kan ampun kan. Atau jangan-jangan Surya Paloh mau serang balik Jokowi melalui Prabowo, kita nggak tahu. Ya itulah asiknya di antara elit politik kan, lama-lama omon-omon doang soal cinta negara dan lain sebagainya.